Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024. Nah, saudara-saudaraku, hari ini tema khotbahnya masih berjudul keutamaan mencari Allah untuk bagian yang kedua atau seri yang kedua, keutamaan mencari Allah. Saya mau ngajak kita semua untuk buka dulu Alkitab kita masing-masing dalam kitab Amos, saudara-saudaraku ya. Saya tunggu kita semua untuk kita membuka kitab Amos pasal yang kelima pada hari ini, saudara-saudaraku. Ya, keutamaan mencari Allah bagian yang kedua. Saudara, dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 4-6, saya akan membacanya buat kita semua. Diberikan judul di perikop tersebut, Jalan yang Menuju Hidup. Amos pasal 5 mulai ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin, saudara-saudaraku. Nah, yang menarik saudara, nanti saya juga akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari apa kalimat dari kitab Amos tadi, ayat-ayat yang kita baca. Tetapi untuk sebagai pengantar lebih dahulu di seri yang kedua ini, saya membaca dulu karena jarang-jarang mungkin kita membuka kitab Amos, walaupun pernah berapa kali, dan minggu lalu juga saya sudah sempat singgung, 2 minggu lalu saya sempat singgung. Saudara, Amos ini adalah nabi pertama dalam Alkitab yang pesannya dicatat secara terperinci, ya. Amos ini berasal dari sebuah kota di Yehuda. Tetapi Amos berkhotbah kepada orang-orang Israel di kerajaan utara sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan, dan negeri Israel nampaknya damai. Tapi Amos melihat bahwa yang mengecap kemakmuran hanyalah para hartawan yang memperkaya diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Nah ini saudara, kemudian perhatikan ini. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak tulus. Nah ini nanti kita akan singgung ya saudaraku. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak tulus. Dan keadaan damai hanya nampak dari luar. Hanya tampak dari luar. Dengan berani dan penuh semangat, Amos menyampaikan pesan bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel. Amos menyerukan agar keadilan mengalir seperti air. Ia berkata, mungkin Tuhan akan mengasihani orang-orang yang tersisa dari bangsa Israel. Amos 5 ayat 15. Saudara, demikianlah sebagai pengantar dulu. Nah, Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu saya bicara juga keutamaan mencari Allah. Kalau saya boleh kembali dalam catatan ini, saya mengingatkan bahwa 3 hal orang yang mencari Allah pasti hidupnya selalu mengucap syukur ya. Orang yang mencari Allah bersedia mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mencari Allah bersedia melayani Tuhan demi jiwa-jiwa. Nah saudara, pesan sangat penting ini yang disampaikan oleh Nabi Amos, ini perlu juga diperhatikan. Hamba Tuhan Amos ini menyerukan pesan ini kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu umat Israel, bangsa Israel, agar mencari Tuhan. Jadi sejak dulu, ya sejak perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru pun ya, keutamaan mencari Allah itu tetap selalu dikedepankan terus menerus, saudara-saudaraku. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Nanti kita akan lihat ada 3 hal ya. Apakah Tuhan hilang, saudara-saudaraku? Jadi kita perlu harus mencari Tuhan. Jawabannya tidak. Tuhan tidak pernah hilang. Justru kitalah yang dikhawatirkan hilang. Maksudnya hilang di sini apa? Hilang atau putus hubungan kita dengan Tuhan. Saudara masih ingat
tragedi Taman Eden dalam kitab Kejadian, ya. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa yang bersembunyi, bukan Tuhan yang bersembunyi. Siapa yang mencari mereka? Tuhan Allah lebih dahulu mencari mereka. Nah, saudara-saudaraku, pesan ribuan tahun yang lalu ini yang Alkitab katakan Amos sebagai nabi kecil, ya. Kitab nabi kecil, begitu pelajaran yang kami dapat dalam sekolah Alkitab, sekolah teologi. Nah, bukan soal Amos nabi besar atau nabi kecil, tapi bagaimana pesannya tadi yang tadi sudah saya baca. Dia menyampaikan pesan begitu terperinci, saudara. Amos melihat bahwa bangsa Israel itu beribadah dengan hati yang tidak tulus. Nah, saudara, ini hal yang sangat-sangat penting kita perhatikan. Kedatangan kita ke rumah Tuhan pada hari Minggu seperti sekarang ini, saudara-saudaraku, memang sudah suatu hal yang biasa kita lakukan rutin setiap minggu, ya. Sejak kita menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, dan kita membawa hidup kita untuk melayani Tuhan, ya. Bahkan mungkin di luar hari Minggu pun kita bisa berkumpul, bersekutu bersama. Tetapi saudara-saudara, dalam konteks ayat firman Tuhan, ternyata Amos melihat bahwa bangsa umat pilihan Tuhan ini, bangsa Israel ini, mereka beribadah dengan hati yang tidak tulus. Wah, ini sesuatu yang sangat menakutkan, saudaraku, mengerikan, ya, mengerikan. Jadi tadi dikatakan bahwa keadaan damai tenang itu hanya tampak dari luar. Berarti ada sesuatu yang salah, saudara-saudara. Dan itu memang berasal dari hati setiap kita. Saudara, pesan besarnya dulu, ya saudaraku, bahwa keadaan hidup kita tidak boleh membuat kita tidak tulus untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita harus tulus beribadah kepada Tuhan. Seperti sekarang mungkin kita ada dalam kelemahan tubuh, saudara, tapi hati kita tetap mau dan menyembah Tuhan. Nah, Amos melihat, saudaraku, mereka ini beribadah dengan hati yang tidak tulus. Nah, biarlah pesan penting ini, saudara-saudaraku, ya, akan jadi perenungan bagi kita semua, ya. Karena di ayat tadi sampai 2 kali Nabi Amos berseru untuk mencari Tuhan. Saudara, saya agak tertarik membaca firman Tuhan, ya. Atau sekarang saja saya baca buat kita semua apa yang ditulis dalam tafsiran dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Begini bunyi firman Tuhan dalam Amos pasal 5, kata mencari Tuhan di sana ditulis adalah begini, saudaraku, ya. Ayat keempat, Tuhan berkata kepada umat Israel, kembalilah kepadaku, maka kamu akan hidup. Nah, ditulis kembalilah kepadaku, maka kamu akan hidup. Pun demikian ayat yang ke-6 ditulis begini, saudara-saudaraku, kembalilah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi ada sesuatu yang terhilang, ya. Tuhan bilang kembalilah kepada aku, kembalilah kepadaku, atau kembalilah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Artinya kalau orang-orang Israel itu tidak kembali kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, maka kematianlah menjadi bagian hidup mereka. Dan itu memang benar-benar terjadi, saudaraku. Kalau dalam konteks perjanjian lama, saudara, bangsa Israel kan umat pilihan Tuhan. Dan ada hukum Taurat yang Tuhan letakkan atas kehidupan mereka. Mereka melanggar, maka kutuk akan menimpa mereka. Nah, saudara-saudaraku, sekarang di masa kini, bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru, mengapa kita harus mencari Tuhan? Dari ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, ada 3 hal yang saya bisa bagikan. Ya, mengapa kita harus mencari Tuhan? Tadi saya sudah bilang, apakah dia hilang? Tidak, Tuhan tidak pernah hilang. Justru kitalah yang punya potensi bisa kehilangan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti kenapa Tuhan bilang, kembalilah kepadaku. Karena bangsa ini, saudaraku, datang kepada Tuhan tidak dengan tulus hati, beribadah tidak dengan tulus hati, percuma. Ya, maka Bapak Ibu, kalau kita mau datang ibadah ke gereja, datanglah dengan ketulusan hati kita. Amin. Bukan karena datang terpaksa. Haleluya. Bukan karena datang karena keterpaksaan atau karena ritual atau karena yang lain, tapi datanglah
karena kita tulus untuk mencari. Saudara, 3 hal pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mengapa kita harus mencari Tuhan? Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama, dunia ini jahat. Hanya Dialah yang maha baik. Dunia ini jahat, saudaraku. Hanya Dialah yang maha baik. Nah, semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin diubahkan. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, saya tidak catat ya dalam catatan khotbah saya. Tetapi ada ayat mengatakan begini, kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam hidup kita. Saya coba melihatnya dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama sebentar dalam 1 Yohanes, saudara-saudaraku. Kita buka sebentar. Ya, dalam 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi memang kita diminta untuk memilih di antara 2 pilihan, saudaraku. Mau mengasihi Bapa atau mengasihi dunia. Nah, saya kemudian kembali kepada khotbah yang tadi, saudara-saudaraku. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Dunia ini jahat, saudaraku. Hanya Dia yang maha baik. Karena kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin diubahkan. Amin. Jadi Tuhan tidak mau kita ini terhilang. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, lebih mencintai dunia ini, maka jiwa kita akan binasa. Itulah sebabnya di poin yang pertama saya tulis, mengapa kita harus mencari Tuhan? Dunia ini jahat. Ya, kasihilah Bapa. Milikilah kasih akan Bapa. Amin, Bapak Ibu. Saudara, kita harus tidak boleh ketinggalan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Ketinggalan apa? Kita tidak boleh ketinggalan rajin kita untuk berbuat baik. Kita tidak boleh ketinggalan rajin beribadah. Bukankah tema kita tahun ini, ya, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, dunia ini semakin hari semakin jahat. Ya, maka itu tidak ada pilihan bagi kita saat ini dan sampai selamanya. Sampai Tuhan datang dan sampai selamanya. Kita bertekad untuk mengasihi Bapa. Amin. Saudara, saya rindu kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ini bukan hanya pekerjaan pendeta, saudara. Maksud saya, ini bukan hanya hidup pendeta saja, tapi anak-anak Tuhan pun harus punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Di kitab Amos tadi dalam versi bahasa Indonesia sehari, kembalilah kepadaku. Artinya apa? Memang kita yang suka menjauh dari Tuhan. Kita lebih suka memilih dunia. Kan pilihannya cuma 2. Mau mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Memang benar kita masih hidup di dunia ini, saudara-saudaraku. Tetapi bukan berarti dunia bisa kita terikat dengan dunia. Silakan saudara punya hobi, punya kesenangan, tapi jangan sampai hobi dan kesenangan saudara itu merupakan hubunganmu dengan Tuhan. Ingat, prioritas kita yang mana? Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Ya, hari ini saya mau berkata kepada kita semua, dunia ini jahat, hanya Dialah yang maha baik. Kalau Dia maha baik, maka sebenarnya kita harus lebih dekat dengan Dia. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, tadi saya bilang kita semakin diubahkan. Apa yang diubahkan, saudaraku? Bukan saja kebiasaan kita, tapi karakter kita. Karena kekristenan itu bukan agama, saudaraku. Kekristenan adalah jalani hidup. Kekristenan adalah keteladanan mengikuti Yesus. Jadi yang diubahkan bukan kebiasaan kita, tapi karakter kita. Ya, bukan kebiasaan kita. Tapi bagaimana pola pikir kita yang diubahkan, sikap hati kita yang diubahkan. Ya kan? Ada orang yang datang ke dukun suka misalnya. Ya, tapi karena dia orang beragama, kemudian dia tidak mau datang ke dukun. Dia datang ke gereja. Sama, ke dukun juga kan ngasih persembahan kan? Ngasih uang. Ke gereja juga kita memberikan persembahan. Lah, hanya mengubah kebiasaan. Agama tidak seperti begitu. Kekristenan bukan saja mengubah kebiasaan, tapi mengubah kelakuan. Amin. Mengubah apa, saudaraku?
mengubah karakter hidup kita. Itulah sebabnya pilihannya cuma satu. Carilah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus mencari Tuhan? Nah, saudara, pagi tadi bukan kebetulan juga ya, kami dalam doa pagi, kami tadi baca sudah masuk dalam Injil Yohanes 14. Dan saya ajak kita semua untuk melihat Injil Yohanes pasal 14, saudara-saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ini yang kedua ya, mengapa kita harus mencari Tuhan. Yohanes 14, di ayat pertama mengatakan begini, saudara-saudaraku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ayat ketiga, perhatikan. Dan apabila aku, Yesus yang berkata begini ya saudaraku, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena dunia ini hanya sementara. Tuhan Yesus mau kita hidup dengannya dalam kekekalan. Bisa katakan amin? Dunia ini sementara, saudara-saudara. Dunia ini bukan tempat tinggal permanen kita. Kalau saya boleh mengutip selalu perkataan Rasul Petrus dalam suratnya, kita hanya menumpang di dunia ini. Kalau begitu Pak, kita tidak boleh punya rumah. Oh boleh, saya pun kepingin punya rumah pribadi, saudara-saudaraku. Ya, siapa juga yang mau mengontrak terus rumah? Kita juga pingin punya rumah secara biasa. Tapi saudara-saudaraku ingat, ya, bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini ada batasnya. Umur kita di muka bumi ini ada batasnya. Nah, kita tidak tahu kapan kita akan menutup mata. Itulah sebabnya seorang pembicara kisah, pengkhotbah, apalagi gembala sidang seperti saya, hamba Tuhan, saya harus mengingatkan kepada Tuhan bahwa dunia ini hanya sementara. Ayo cari Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus mau kita hidup dengannya dalam kekekalan. Saudara, apa saudara nggak punya rasa tergugah gitu hati saudara waktu Tuhan bilang, aku akan datang kembali. Tapi semua itu Tuhan bilang, apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Oh sungguh, aduh Tuhan, luar biasa. Kita bisa dikatakan mati-matian ya mungkin ya pakai bahasa itu boleh nggak? Kesulitan. Kita nggak tahu kapan bisa beli rumah misalnya ya, atau kredit dulu. Tapi ini saudara-saudaraku, ada satu pribadi yang kita sangat cintai, yang kita hormati, yang kita sembah, Tuhan Yesus. Dia kembali ke rumah Bapa, bukan saja dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia sedang menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, ya kan, dan telah dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Oh Tuhan, luar biasa. Jadi dengan kata lain, kita mau berkata, Tuhan, dimanapun engkau berada, aku pun mau rindu berada. Mau nggak kita tidak sekedar ngomong, tapi benar-benar kita aktualisasi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, belajar untuk mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, kita akan tahu saudara-saudaraku, apa yang menjadi kemauan dan kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, apalagi kalau kita beribadah tidak dengan tulus, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Sekarang kan orang jarang mungkin saudara bawa Alkitab ke gereja. Bukan maksudnya begini. Sekarang gampang tersimpan di gadget ya. Tinggal buka saja. Oke. Tapi persoalannya kita merenungkan firman Tuhan tidak. Kita baca tidak. Padahal sumber hikmat itu datangnya takut dari Tuhan. Melalui juga firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu. Amin. Saudara, dunia ini hanya sementara. Saya tidak pernah bosan untuk mengatakan ini. Saudara boleh punya rumah mewah.
Saudara tidak boleh punya harta banyak, tidak apa-apa, tidak dilarang dan tidak berdosa. Tapi ingat, itu tidak selamanya kita akan miliki, saudara. Suatu saat kita akan tinggalkan semua. Oleh karena itu, kalau engkau diberkati secara finansial, secara jasmani, secara ekonomi, syukuri hidupmu dan lebih rajin lagi engkau mencari Tuhan. Amin. Dunia ini sementara, saudara-saudaraku. Ada satu tempat di mana Tuhan akan menjadi tempat yang terindah buat kita. Kalau saudara baca kitab Wahyu, Yerusalem baru itu, sorga itu luar biasa, saudara-saudara. Silakan saudara cari sendiri dan baca sendiri. Nah, dunia ini kan, tadi saya bilang, dunia ini jahat. Ada sakit penyakit, orang banyak nipu sana, nipu sini, ya kan? Kita tidak bisa berharap kepada dunia ini, saudara. Hamba Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, saya mengingatkan sekali lagi bagi kita semua, ya, jangan cintai dunia ini, ya. Jangan mengasihi dunia ini. Kalau kita lebih mengasihi dunia ini, maka Alkitab tadi katakan kasih akan berubah, tidak ada dalam hidup setiap kita. Saudara, maafkan saya kalau mungkin saya terlalu keras untuk mengatakan begini, tetapi tidak ada pilihan lain juga bagi saya sebagai hamba Tuhan untuk mengatakan kebenaran ini. Kalau engkau terlalu lama dininabobokan dengan segala fasilitas yang ada, sehingga engkau malas untuk mencari Tuhan, saya takut dan saya cemas, saudara-saudaraku, suatu hari kelak engkau ditolak oleh Tuhan. Miliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, selagi ada umur dalam hidup kita. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, mengapa kita harus mencari Tuhan? Saudara, dengan sangat sederhana, saya tulis di sini, simple saja. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena sejatinya kita tidak pernah bisa hidup dan kita tidak bisa berjalan dalam dunia ini tanpa Tuhan. Bisa katakan amin? Kalau engkau merasa apa yang engkau punyai selama ini, perjuanganmu dalam hidup ini tanpa Tuhan, maka hati-hati, saudara-saudaraku, kita adalah roh kesombongan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita masih boleh hidup dan bernafas, kita punya banyak fasilitas yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita menjadi orang yang lebih rendah hati, kita mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Kita tidak akan pelit kepada sesama kita. Haleluya, saudaraku. Yang ketiga tadi, karena sejatinya kita tidak pernah bisa hidup dan tidak pernah bisa berjalan dalam dunia ini tanpa Tuhan. Kita sangat bergantung kepada Dia. Tadi kan firman Tuhan katakan, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia yang berdosa untuk menebus kita. Tidak bosan-bosannya, terus saya ulang kali. Dia sudah menunaikan, dia sudah menuntaskan tugasnya yang maha mulia dengan berakhir di puncak di Bukit Golgota. Sekarang tugas itulah yang harus terus kita lakukan, menggaungkan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan kita harus hidup terus mencari Dia. Kalau tidak, saudara-saudaraku, kalau tidak, ini peringatan, dan ini mungkin nanti kalau jadi, ya saudaraku, ini akan nyambung ke yang ketiga. Kalau tidak kita mencari Dia, maka iblis yang akan mencari kita. Dan kalau iblis yang mencari kita, dan memang dia selalu menargetkan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka dia akan membinasakan kita. Saudara, ayat yang terakhir, Yohanes 10, ayat yang ke-10. Dan ini akan menyambung nanti, saudara-saudaraku, di sesi yang di bagian ketiga, keutamaan mencari Allah. Yohanes 10, ayat yang ke-10. Ini sudah sering, sudah pernah saya khotbahkan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan apa, saudaraku? Dan membinasakan. Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara lihat, hari ini ada berapa hal yang saya sampaikan itu ada pilihan. Saudara mau memilih dunia, mengasihi atau mencintai dunia, atau mengasihi Bapa. Saudara mau datang kepada Tuhan atau mau datang kepada kuasa kegelapan.
Nggak bisa, saudaraku. Jangan saudara berpikir, oh saya hanya cukup datang ke gereja. Belum cukup. Belum cukup, saudara-saudaraku. Datang kepada Tuhan setiap saat. Ya kan? Selalu saya kasih contoh seorang ayah, orang tua yang punya anak. Satu rumah, masa tidak berkomunikasi? Kan aneh. Kan aneh, saudaraku. Bapak Ibu, kalau kita tidak mencari Dia, maka iblis yang akan mencari kita. Dan kalau iblis yang mencari kita, bukan kebahagiaan, bukan damai sejahtera, bukan sukacita yang Dia berikan, tapi yang Dia berikan adalah racun-racun. Yang Dia berikan adalah hal-hal yang tidak baik, yang bisa kita katakan membunuh dan membinasakan. Saudara, sampai di sini khotbah ini. Biarlah kita mau tetap terus mencari Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.